Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Teknik di channel tutorial CAD-CAM. Salam sejahtera buat semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar gambar teknik bagian ketiga yang akan membahas proyeksi, mari kita mulai pembahasan tentang proyeksi. Apa itu proyeksi? Prinsip proyeksi yaitu adalah suatu metode untuk menggambar benda 3 dimensi ke dalam suatu benda datar atau 2 dimensi. Benda datar ini dapat berupa kertas. Kemudian ada jenis proyeksi yaitu ada 4, proyeksi ortografik, proyeksi isometrik, proyeksi oblik, dan proyeksi perspektif. Kita lihat apa jenis-jenis proyeksi tersebut. Kita akan lihat di gambar ini. Ini adalah proyeksi isometrik ya, di mana proyeksi yang dibentuk oleh sudut-sudut tertentu. Ada 3 jenis proyeksi isometrik. Yang pertama adalah isometrik sendiri, berarti dia memiliki sudut-sudut yang sama. Ya, jadi ketiga sudut adalah sama. Di sini kita bisa lihat, jadi sudut A, B, C ada ya, isometrik berarti sudutnya sama. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Selanjutnya ada yang dinamakan dimetrik. Dimetrik ini ada 2 sudut yang sama, yaitu di sini sudut A dan C. Ya, sudut A, di sini sudut A dan C itu sama, memiliki sudut yang sama. Kemudian yang berikutnya yaitu trimetrik. Di sini ketiga sudut tidak sama, antara A, B, dan C tidak sama. Ini adalah penjelasan mengenai proyeksi isometrik. Selanjutnya, proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif ini adalah menampilkan gambar seperti pada benda kerja aslinya. Akan tapi dia diperspektifkan dengan menggunakan titik. Jadi referensi beberapa titik di sini. Ini adalah referensi, kita lihat di sini ada titik, ada titik. Ini ada 2 titik, kemudian dari titik ini ditarik garis ya. Kita lihat ditarik garis ini, tarik garis dari pertemuan bisa membuat suatu bentuk benda seperti yang sebenarnya. Kemudian yang di bawah ini adalah dengan 3 referensi titik. Semua ditarik dari 3 titik tersebut. Perspektif ini banyak digunakan untuk menggambarkan sebuah bangunan ya, biasanya itu seperti di brosur-brosur sebuah bangunan itu bisa dibentuk atau digambarkan dengan perspektif secara sketsanya. Selanjutnya proyeksi oblik di sini ya, kita lihat ada 2, ada cavalier projection, ada cabinet projection. Jadi di sini dimaksudkan adalah bidang proyeksi yang miring ya, diproyeksikan miring. Bedanya apa antara cavalier projection dan cabinet? Jika dalam cavalier, sudut yang ke belakang sini ini adalah full size scale ya. Ya, jadi penuh. Misalnya ini jaraknya 60 ya digambarkan 60. Sehingga kelihatan lebih panjang. Meskipun dia sebenarnya ukurannya sama dengan di sini. Akan tapi terlihat lebih panjang karena benda yang dimiringkan kemudian ditarik garis full size ya. Untuk kabinet, ukuran yang ada
di sebelah kanan ini adalah setengah dari ukuran sesungguhnya, sehingga lebih proporsional kita melihatnya. Ya, itu untuk penggambaran. Ya, ini untuk oblik. Selanjutnya adalah kita membahas yang lebih panjang di sini, yaitu proyeksi ortogonik atau ortogonal. Jadi proyeksi ortogonal ini adalah proyeksi yang menggambarkan suatu benda di bidang yang datar. Dilihat secara lurus ya, paralel. Kita lihat di sini sebelah kiri ya, sebelah kiri ini ray of sight. Jadi ini adalah pandangan kita, ini mata kita ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini, mata melihat di sana tegak lurus. Kemudian ini adalah bendanya. Bendanya ini diproyeksikan ke sebuah VP ini ya, view plane ya. Ini proyektornya. Jadi bayang-bayangnya ya. Garis proyeksinya. Ini ada plane-nya. Kemudian ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat penggambarannya seperti ini. Jadi apa yang kita lihat kemudian diproyeksikan sini sama. Nah, ini sama ya. Oke. Kita lihat di ini pandangan dari sebelah depan sini ya. Front depan. Selanjutnya kita lihat dari atas. Kita lihat dari atas ini. Kita tarik garis lurus ke bawah, kemudian sampai ke plane-nya. Tarik garis lurus ke bawah sampai plane-nya. Ya, di sini sehingga terbentuk pandangan atasnya di sini ya, top view-nya. Ya. Oke, jadi dari kedua benda ini kita bisa menghasilkan dua pandangan, yaitu dari depan, kemudian ini dari atas ya. Oke, itu untuk proyeksi ortogonal. Jadi memproyeksikan sebuah benda secara paralel ke tempat proyeksinya ya, plane-nya, plane proyeksi. Ortogonal berarti dia paralel. Oke, kita masuk ke kuadran. Ini adalah pembagian kuadran. Nanti ini bisa dipakai ke saat penggambaran dengan software ya. Ataupun nanti dengan 3 dimensi dan selanjutnya. Kita harus memahami yang namanya 3 dimensi kuadrannya. Yang kuadran dibagi menjadi 4. Yang pertama kuadran berada di depan di sini ya. Ini kuadran pertama. Ya, ini kita lihat depannya ya. Kita lihat depan, ada kuadran pertama. Kita lihat di sini ini front. Nah, ini kuadran pertama ya. Kuadran pertama. Oke. Selanjutnya di belakangnya adalah kuadran kedua. Di sini kuadran kedua ya. Ini kuadran ketiga. Kita ganti ya, kuadran ketiga di sini. Dan terakhir adalah kuadran keempat ya. Ini 4 kuadran yang kita harus pahami. Hingga nanti jika ada pertanyaan kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga bisa menjawab ya. Oke, selanjutnya simbol daripada proyeksi. Setelah kita mengetahui kuadran-kuadran tersebut, kita akan membagi proyeksi itu ada 2 jenis proyeksi, yaitu proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga. Kita lihat gambar yang di tengah sini ya, di sebelah kanan. Kita lihat di sini observer berarti pandangan mata kita. Ini ada sebuah benda ya,
pictorial view-nya, sebuah kerucut yang dipangkas di atasnya. Oke, kita tempatkan di kuadran pertama. Ini adalah kerucutnya ya, kerucutnya. Kemudian kita pandang secara paralel. Kita gambarkan di plane yang depan sini ya. Ini akan membentuk suatu kerucut atau segitiga dengan terpotong di atasnya. Kemudian kita pandang dari sebelah kiri ya. Pandang sebelah sana. Sehingga terbentuk di plane yang belakangnya. Ya, di plane yang belakangnya itu lingkaran 2. Nah, ini yang dinamakan proyeksi sudut pertama. Atau banyak yang kita kenal adalah proyeksi Eropa kalau di sini ya. Proyeksi kuadran pertama atau proyeksi sudut pertama. Selanjutnya proyeksi sudut ketiga, kita sama dengan gambar yang sama seperti ini ya, pictorial view-nya. Kemudian kita lihat dari depan, front view, ya, atau observer di sini. Kemudian diletakkan di kuadran ketiga, sudut ketiga ya, di sini di bawah. Nah, view plane-nya di sini berada di depan daripada benda. Begitu juga pandangan dari sebelah kirinya digambarkan di depan daripada bendanya. Jadi antara observer dengan benda. Jika sudut pertama itu penggambarannya setelah jadi observer, benda, kemudian proyeksinya. Kalau sudut ketiga penggambarannya jadi observer, gambar, setelah itu bendanya. Ini bedanya. Selanjutnya simbolnya adalah yang ditetapkan seperti ini. Untuk first angle, jadi ada segitiga dengan terpotong di sebelah kiri ini menjadi kemudian pandangannya di lingkarannya di seberangnya, sebelah kanannya. Ya, jadi sama-sama melihat ya di sini. Kalau sebelah kiri kan kita lihat di sini ya. Kita letakkan di sini. Ya. Untuk sudut ketiga kita sama-sama memandang dari sini, tapi diletakkannya di sebelah sini. Oke ya. Ini untuk simbolnya. Atau kebanyakan di tempat kita menyebut ini adalah proyeksi Eropa karena mungkin banyak dipakai di negara Eropa, dan third angle itu ada di US ya, itu Amerika. Jadi bisa disebut pandangan proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Ya, kalau Eropa first angle, kalau Amerika third angle. Oke, ya. Ya, dari simbol ini nanti akan dipakai untuk penggambaran karena ini sangat penting. Disebabkan saat kita menuangkan gambar di 2 dimensi, kita memerlukan pandangan. Nah, pandangan ini diletakkan di mana itu adalah sesuai dengan ketentuan yang di perusahaan atau instansi yang berkaitan. Biasanya instansi menerapkan proyeksi Eropa, ada yang proyeksi Amerika, sehingga sebagai
drafter di sini harus jeli. Oh, ini perusahaan mintanya proyeksi Amerika, berarti saya harus memproyeksikan seperti yang standar sudah saya terangkan tadi. Kemudian saat penggambaran kita ada namanya pandangan, ya, view-view yang harus digambarkan. Kenapa harus banyak pandangan? Dikarenakan saat menuangkan bentuk benda yang ada di sini, ya, itu tidak bisa sekali kita informasikan dengan satu sisi, ya, di satu sisi. Misalnya dari pandangan depan saja. Kita lihat dari pandangan depan, ya, dengan gambar seperti ini. Ya. Kita bisa melihat tingginya berapa, radius berapa, lingkaran berapa, kemudian tebal daripada L-nya itu berapa. Ya, ini bisa kita lihat. Akan tapi ini bentuknya apa kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu kalau hanya satu ini. Kita tidak tahu bentuknya ini. Maka diperlukan yaitu di pandangan dari sebelah yang lain. Dari sisi kanan, ya, kita lihat dari sisi kanan sini. Oh, ini ternyata bentuknya L. Oke, ya. Ini bentuknya L. Oke, sudah jelas. Kemudian kalau pandangan depannya ini seperti garis 3 ini, ya, garis 2 di sini, ya. Ini bentuknya seperti apa? Kita bisa dilihat sini, oh, titik-titik. Nah, titik-titik ini bisa radius atau bisa kotak. Maka diperlukan pandangan dari atas untuk melihat bentuknya ini, ya. Sehingga didapatkan, oh, bentuknya ini adalah segi 4 di sini. Oke, ya. Jadi diperlukan pandangan-pandangan agar lebih jelas dalam mengartikan gambar tersebut. Kita lanjutkan. Ya, kita masih ini seperti tadi pandangan-pandangan yang harus digambarkan. Kita lihat di sini ada first angle projection, ya. Berarti ini yang apa ini? Eropa, berarti yang gini, ya. Kita lihat, ya, seperti ini. Oke, garis besarnya ini, ya. Kita lihat di sana peletakannya ada di sebelah, peletakannya ada di sana. Oke. Kita lihat gambar ini, gambar yang ada di tengah sebelah kiri ini. Kita menggunakan first angle. Front view-nya sebelah mana? Kita lihat front view, ya. Front view itu berarti dari sini. Kita lihat pandangan depan. Ini mata kita melihat, kemudian kita proyeksikan hasilnya front view-nya ini. Ya. Jadi kita lihat di sana, letakkan di sebelah sini. Sehingga muncul garis, ini garis tebal, kemudian ini garis tebal, kemudian lingkaran, setengah lingkaran di sini. Kita lihat front view itu ada di sini. Kita letakkan di bagian pertama penggambaran, ya, pandangan depan. Kita pastikan dulu pandangan depannya benar. Selanjutnya diperlukan pandangan dari sebelah kiri, ya. Ini, ya, pandangan kiri L, ya, L left itu, ya, left. Berarti kita melihat dari sini. Kita ganti warnanya. Kita lihat dari sebelah sini. Oke. Penempatan gambarnya ada di seberang. Oke. Kita lihat sana, terproyeksi ke sana, ya. Jadi istilahnya kalau kita kasih cahaya di sini, center misalnya, nah di sini akan kelihatan bayangannya lah, istilahnya gitu, ya. Bayangannya seperti ini. Ya. Jadi ini lebih mudah dipahami untuk
first angle ini, karena seperti kita melihat kemudian bayangannya ada di seberang kita. Ya, kemudian left ini kenapa tidak diletakkan di sebelah sini ya? Karena ini merupakan first angle projection, sehingga pandangan dari sana dari kiri diletakkan sebelah kanan. Nah, penggambarannya yang sedikit ya perlu pemahaman. Oke. Begitu juga untuk top view dan bottom view. Jadi kita lihat misalnya top view, kita lihat dari atas ya. Kita lihat dari atas ini, kita letakkan di bawah. Ya, bayangan berada di bawah, proyeksinya ada di bawah. Oke ya. Oke, begitu juga untuk sebelah kanan dan belakang. Jadi bisa juga pandangan belakang. Nah, ini pandangan-pandangan yang diperlukan di proyeksi. Ini untuk sudut pertama. Selanjutnya kita ke sudut kedua ya. Sudut ketiga. Oke, third angle projection. Ini third angle projection. Berarti simbolnya adalah lingkaran dulu di sini, baru seperti ini. Nah, oke. Pandangan kita ada di sini, mata kita ya. Oke, mata kita ada di sini. Kita melihat ini, kemudian kita letakkan di depan kita, di depan mata kita. Jadi kita kalau di sini menggambarkan di seberang sini. Ya, jadi kalau tadi first angle kita lihat bayangan, tapi kalau di third angle kita menggambar di sini. Hasilnya langsung digambarkan. Oke. Di sini front view. Sama, bentuknya sama. Yang membedakan adalah saat kita memandang di sebelah kiri, left ya tadi ya. Oke, left ini diletakkan juga di sebelah kiri. Nah, ini bedanya ya, untuk third angle dan first angle. Jadi apa yang saya lihat itu saya gambarkan. Saya lihat di kiri berarti saya gambarkan di kiri. Saya lihat di atas berarti saya gambarkan di atas. Saya lihat di atas, saya gambarkan di atas. Itu untuk third angle projection. Ya, itu yang membedakan antara penggambaran third angle dan first angle. Eropa dan Amerika. Oke, selanjutnya adalah ini penggambarannya, cara penggambaran secara manual. Kalau tadi kita lihat pandangan-pandangannya, ini front view. Front view kita gambarkan berarti ini adalah proyeksi. Kita lihat proyeksinya dulu apa? Proyeksi ke sudut pertama ya. Sudut pertama. Sudut pertama berarti front view berada di sebelah sini ya, kita lihat. Front view kita gambarkan di belakangnya. Bayangan, kalau ini bayangan gitu ya. Kita gambarkan pertama kali di sini. Ya, di sini ada titik-titiknya. Kalau di sini 1, 2, 3, 4 ya. Sama 1, 2, 3, 4. Ini 11, 12 ya, 11, 12. Oke. Kemudian saya akan menggambarkan atau kita menggambarkan pandangan dari sebelah kiri. Untuk proyeksi pertama berarti berada di sebelah kanan. Kita tarik garis tipis di sini. Jadi kita membuat pertama kali kita membuat kotak ini dulu ya. Atau membuat sumbu XY di sini ya. Kemudian dengan sudut 45 di sini. Kita gambarkan. Selanjutnya ini kita gambar front view di sini. Ya, tebalkan saja front view ya, kita gambarkan kota seperti ini ya, dengan garis ini.
Kita akan melihat bagian kiri, pandangan dari kiri, kita tarik garis di sini. Kita tarik garis lurus, tarik garis lurus, tarik sampai sana, ya. Garis bantuan, ya. Ini. Ya apa? Ini kita gambarkan dulu tidak apa-apa. Jadi garis lurus. Oke ya. Yang kita lihat panjangnya di sini. Kemudian dari atas kita tarik garis 2 di sini. Oke ya. Garis bantu ya. Oke, ini akan ketemu. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita menggambar garis. Ya ini terserah garis di sini ya. Ini kan tentunya garis 11-12 ini di atas ini ya. Kita sudah ada garis 11-12, kita gambarkan dulu. Ini tebal ya. Kita gambarkan garis 11-12. Oke. Ya, 11-12. Kemudian ini ada diukur ya, diukur hanya ini, kita garis dulu juga. Nah, kita mendapatkan kotak ini. Kemudian kotak ini kita proyeksikan. Kita tarik garis ke sana, bertemu dengan 45 derajat, kemudian kita naikkan. Sehingga akan bertemu di titik 9 ini ya. Titik 9 ini. Oke. Selanjutnya 12 kita tarik di sini, kemudian kita tarik ke atas, makanya ketemu di titik 11. Nah ini mendapatkan garis, ini mendapatkan garis, ini mendapatkan garis dengan batas di bawah ini. Ya. Ini mendapatkan garis ke 7. Oke. Selanjutnya, nah selanjutnya kita teruskan di sini. Ini ada 3 dan 4 ya. Kita tarik juga garis ke sebelah kanan ke atas. Nah, sehingga membentuk potongan-potongan ini bisa kita tebalkan. Oke ya. Ini cara menggambarnya. Secara manual. Nah, ini karena tidak menggunakan penggaris ya. Seperti itu. Oke ya. Ini cara menggambar secara manual. Baik. Kita lanjutkan. Oke. Karena ini cukup panjang ya kalau kita membahas mengenai proyeksi. Cara kita menggambar benda yang ada di layar ini ya. Sama seperti tadi, kita membuat garis bantu di sini. Nah, kalau ini sudah tidak menggunakan garis-garis lagi ya. Dan tapi prinsipnya sama, kita akan membuat suatu proyeksi dengan 3 pandangan. Ya, kita lihat di sini front view ya, ini front view. Ini front view ya. Nah, bentuk dari depan itu seperti apa? Nah, oke. Oke ya, kita bisa lihat di sini bentuknya adalah ya lurus-lurus saja ini. Kita lihat di sini ya. Kalau kita gambarkan bagian di sini, kita arsir ya. Nah, ini bagian merah. Bagian merah di sini ya. Oke, selanjutnya apa? Kita lihat dari side view. Side view-nya sebelah mana? Ini top view ya, berarti dari atas. Kita lihat top view di sini bagian ini tadi merah ya, sini merah. Nah, ini front view di sini. Ini bisa 2 ya, nanti front view sama karena ini lingkaran. Kemudian kita lihat dari atas. Nah, ini kita lihat dari atas tuh ini bagiannya ya. Nah, ini saya biru-birukan ini. Nah, ini bagian yang biru. Oke ya. Nah, di sini kita biru nih. Sama di ini dan bagian atas ini. Oke ya. Kemudian dari side, berarti ini pandangan dari sebelah. Oke, dari sebelah sini. Itu ya karena nggak kelihatan sana ya, kita gambarkan aja bagian hijau di sini ya. Bagian hijau, oke.
Untuk penggambarannya. Jadi secara manual penggambarannya seperti slide sebelumnya. Nah, ini sudah teraplikasi. Ini akan melihatkan pengambilan front view itu adalah mewakili yang pertama adalah bentuknya seperti apa. Kemudian ukuran terbanyak bisa dicantumkan. Ya, itu untuk pandangan depannya. Untuk pandangan atas dan kiri itu adalah ukuran-ukuran yang melengkapi. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Ini saya mengambil contoh saja. Ya, kalau nanti ukuran tidak diperbolehkan double seperti ini ya. Kita salah satu contohnya. Nanti kita akan masuk ke topik potongan. Nah, ini nanti kita bisa lihat. Nah, ini hanya menunjukkan oh ini diameter 30-nya ini 30-nya seperti ini 30 juga. Oke ya. Sehingga didapatkan dari benda yang seperti contoh ini digambarkan menjadi sebuah pandangan sudut pertama seperti di bagian yang saya garis merah. Baik. Itu adalah dari proyeksi ortogonal ya. Ini nanti kita bisa coba gambar baik secara manual atau secara 2 dimensi di AutoCAD nanti ya. Ini adalah ada sebuah gambar kemudian dengan ada ukuran kita bisa sebagai bahan daripada latihan ya. Nah, kita lihat X di sini adalah pandangan depannya. Jadi kalau saya gambarkan secara kasarnya seperti ini ya. Nah, ini ada garis-garis di sini, kotak di bawah ya. Nah, kemudian ada oke ya, nah, gitu. Ini ada lingkaran. Kemudian dari ini nggak tahu ini bentuknya seperti apa ya. Atau dia menyentuh di sini, tangan di sini ya, tangan di sini, kemudian melengkung lagi, kita lurus. Nah, kemudian ada yang melengkung di sini. Oke. Yes, ini ada lingkaran 2. Oh ini seharusnya lurus ya. Nggak apa-apa. Ini, oke. Nah, ini sebagai contoh aja ini pandangan utama itu pandangan depannya seperti ini. Nanti kita ada garis, kita lihat dari sebelah atas ya. Kita lihat dari atas seperti apa. Kita lihat dari kiri seperti apa. Kemudian ditempatkan di sini ya. Nanti ini seperti kotak ya, kotaknya pasti ada, kemudian ada penguat. Nah, ini tentunya sampai atas ya sini. Dan ada oke. Seperti itu ya. Dan di belakang sini ada kotak lagi sini ya, penguat. Dan ada depan seperti ini. Oke. Ya, seperti contohnya ya. Ini hanya contoh aja. Nah, nanti kalau penggambarannya misalnya ada cara manual sini, ini kan ketemu nih titik ini. Nah, ini ketemu titik. Ini titik garis. Oke ya. Ini satu ke sana. Nanti ada kotak lagi ya, dan sebagainya. Oke ya. Ini hanya contoh saja. Hanya contoh penggambaran cara kasar ya. Ini ada lingkaran di sini, ada lingkaran di sini. Oke. Nah ini cara ya kita baik juga untuk sebelum menggambar benda sesungguhnya seperti ini juga nggak apa-apa.
Oke. Ini secara kasar gambaran. Baik, untuk materi proyeksi dan pandangan kita cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Jika bermanfaat silahkan di like, di share, dan di subscribe. Dan tidak lupa dipencet loncengnya. Oke Sobat Teknik, saya cukupkan sampai di sini untuk materi yang ketiga. Sampai bertemu di bagian selanjutnya.